Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bismillah. Kita akan melanjutkan topik reading comprehension. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang reading comprehension skill 4, yaitu find unstated detailed questions. Kemudian skill 5, find pronoun reference. Skill 6, membahas tentang answering implied questions. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke skill berikutnya, yaitu skill 7. Oke, di skill 7 kita akan membahas tentang soal-soal reading comprehension yang berkaitan dengan vocabulary questions. Nah, untuk skill 7 itu sendiri adalah find definitions from structural clues. Jadi biasanya dalam soal-soal TOEFL bagian reading comprehension, ada beberapa soal yang membahas tentang what is the meaning of, what is bla bla bla, seperti itu. Nah, biasanya kita bisa menemukan definisi itu dari structural clues. Apa itu yang kita dimaksud dengan structural clues? Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan structural clues dan petunjuk-petunjuknya itu seperti apa, kita bahas dulu bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan definition ini seperti apa. Tadi beberapa sudah saya sebutkan. Oke, ini lebih jelasnya lagi. How to identify the question. Jadi biasanya pertanyaannya dimulai dengan what is the meaning of, what is true about. Ini berkaitan dengan vocabulary questions dan biasanya beberapa soal di dalam artikelnya memberikan petunjuk melalui structural clues. Ini adalah tadi sebelumnya saya sudah membahas kalau find pronoun reference adalah pertanyaan favorit saya. Ini pertanyaan favorit kedua saya. Kenapa? Karena ini kalau kita tahu tentang bentuk soalnya, tentang strateginya, ini termasuk soal-soal yang memudahkan kita untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Gampang banget. Kenapa gampang? Kenapa saya bilang gampang? Nih, misalnya kayak gini. Petunjuknya seperti apa? Nih, petunjuknya pertama ada punctuation, tanda baca. Jadi ada koma, ada kurung, ada dash, ada restatement. Kalau restatement itu apa? Misalnya ada kata or, ada kata that, ada kata is, ada kata in other words, atau dia pakai example. Contohnya, such as, for example, atau ini, salah satu tandanya tuh singkatan EG gitu. Nah, kira-kira bentuk pertanyaannya seperti apa? Kalau dalam soal seperti apa sih? Apakah benar seperti yang saya bilang? Ini soal gampang banget. Apakah memang semudah itu? Yuk kita lihat yuk bentuk pertanyaan seperti apa. Nah, let's practice. Ini dia. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Seperti biasa, kumpulkan dulu keywords-nya. Soal nomor 1. In behaviorism, in line 2, a psychologist is concerned with behaviorism. What is positive reinforcement in line 6? Positive reinforcement. What is negative reinforcement in line 8? Negative reinforcement. Kita lihat. Gampang lagi, ini sudah ditandai ya, sudah ada garis bawahnya. Skimming, scanning, kata-katanya muncul yang mana? Positive reinforcement. Nih. Apa yang disebut dengan structural clues? Nih, tadi salah satunya ada punctuation ya. Punctuation ada apa aja? Ada koma. Habis ada koma ada apa lagi? Ada tanda kurung. Tanda kurung ada apa? Ada dash. Nih, ada dash. Behaviorism dash the belief that the role of the psychologist is study behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought which is not. Jadi jawabannya apa? Behaviorism di sini artinya apa?
Oke, that's right. Observable action. Nih, di sini dia definisinya kita dapatkan setelah ada tanda dash. The belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable. Sini behavior observable actions. Jadi dia muncul dalam bentuk sinonimnya ya. Yang kedua, what is positive reinforcement? Line 6, positive reinforcement. Sini structural clues-nya apa? Such, tadi kan ada such as, for the example, such, ada praise, ada food, atau ada money. Jadi kira-kira apa? Positive reinforcement. Okay, that's right. Reward ya. Yang ketiga, what is negative reinforcement? Negative reinforcement, or ini paling gampang sekali. Jadi apa? That's right. Punishment. Nah, mudah kan? Mudah sekali. Ini yang saya bilang, kalau bisa mari berdoa semoga soal-soal tawabul seperti ini, saudara-saudara. Jadi emang gampang. Dia cuma pakai tanda baca, bantuan tanda baca atau bantuan restatement, pakai is, that, or, atau dia pakai example. So the example such as, jadi definisinya didapatkan dari contoh-contoh yang dikemukakan atau definisinya didapatkan dari pernyataan kembali restatement atau dari tanda baca yang digunakan di dalam artikelnya. Nah, ini adalah favorit saya yang kedua. Tadi favorit yang pertama tuh pronoun reverent, yang kedua seperti ini. Miss, terus soal-soal seperti ini banyak gak, Miss, dalam soal-soal TOEFL? Mari berdoa saja. Kalau semua soal-soal segampang ini ya tinggi semua nilai orang-orang. Jadi yang penting kita tahu dulu trik dan strateginya. Jadi ketika nanti trik dan strategi ini muncul dalam soal-soal kebetulan rezeki kita dapat soal-soal seperti itu, kita udah tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita lanjut ke skill berikutnya. Skill berikutnya yaitu use context to determine meaning of difficult words. Nah, kan kalau dalam soal-soal TOEFL sering tuh ya muncul vocabulary questions. Tadi vocabulary questionsnya tentang definition, dibantu pakai structural clues. Nah, sekarang gimana? Gimana nih Miss caranya kalau seandainya kita nemu soal-soal kata-kata sulit, kata-kata yang kita tidak tahu, kata-kata yang baru bagi kita. Nah, sebenarnya salah satu strateginya adalah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan konteks. Konteks itu seperti apa? Nah, sebelum kita bahas tentang konteks itu sendiri, saya mau memperlihatkan dulu bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan vocabulary words yang menggunakan konteks untuk kata-kata yang sulit adalah sebagai berikut. Sama tadi ya, what is the meaning of? Which of the following is the closest meaning to? The word is a difficult word, one that you probably do not know. So what is blah blah blah. Nah, biasanya selalu seperti itu. What is the meaning? What is blah blah blah. Which of the following is the closest meaning? Pokoknya berkaitan dengan meaning. Jadi artinya apa sih? Kata sulit itu artinya apa sih? Nah, biasanya gimana sih kita menemukan jawabannya? Where to find the answer? The question usually tells you in which line of the passage word can be found. Jadi enaknya kalau vocabulary question di soalnya udah disebutin line berapanya. Dan seperti yang sebelumnya kita bahas di bagian pertama sekali, kalau untuk reading soal-soal reading comprehension biasa dia berurutan. Jadi jika di soal nomor 7 dia langsung menyebutkan misal they in line 22 reverse 2, berarti soal nomor 7 baris ke 22. Soal nomor 8 pasti di bawah baris 22, baris 23 sampai ke bawah. Karena soal-soalnya berurutan, jadi tidak mungkin, ini bedanya TOEFL dengan IELTS. Kalau IELTS dia bisa random soalnya. Jadi misal di baris 22 itu pertanyaannya pertanyaan ke-8, nanti di pertanyaan ke-9 bisa dia balik lagi ke baris pertama. Nah, kalau untuk TOEFL tidak, dia berurutan.
Jadi itu salah satu hal yang bisa membantu kamu untuk apa menebak jawaban yang mana. Jadi kalau seandainya kita udah bahas soal nomor 7, dia sudah sampai ke line 22, ya udah move on, tinggalkan line 1 sampai 22, lanjut ke line ke 23 untuk menjawab pertanyaan ke-8. Begitu juga untuk difficult words ini. Nanti biasanya dia kasih tahu line-nya line berapa. Nah, yang harus kita cari adalah konteks kalimat dari line tersebut. Biasanya jika kita tidak tahu artinya, pasti ada beberapa kata yang kita tahu artinya. Dari situ kita akan memprediksi jawabannya apa. Kita coba ya. Bentuk soalnya seperti apa. Kita coba prakteknya. Praktek penggunaan strategi itu di soal latihan berikut. Let's practice. Oke, ini ada soal gampang banget. Salah satu baris di artikelnya berbunyi seperti ini. The barges headed across the lake. Nih, keywordsnya apa? Ada barges di situ. Ada apa lagi? Ada lake. Kita nggak tahu arti barges itu sendiri apa, barge itu sendiri apa. Tapi kita ada tahu kata apa ya? Ada lake di situ. Pasti tahu ya lake apa? Lake danau. Nah, jadi kira-kira apa tuh? Pilihannya ada train, plane, bicycle, a boat. Kira-kira apakah mungkin kereta di danau, pesawat di danau, sepeda di danau, atau ada boat? Okay, that's right. Jawabannya adalah boat. Jadi ya kapal yang ada di danau apa? Sampan-sampanan, boat yang kayak gitu kan, nggak mungkin train, nggak mungkin pesawat, nggak mungkin bicycle. Jadi kata sulitnya bisa kita temukan artinya dari kata lain yang muncul di kalimat itu yang memberikan konteks kepada kalimat itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bisa menaklukkan soal-soal vocabulary question, ini adalah salah satu soal yang membantu kita untuk to reduce the time, to help us to use our time management. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan vocabulary question, yang pertama tadi pronoun referent ya, itu yang bisa membantu kita memangkas waktu. Kemudian soal-soal vocabulary question ini, apalagi tadi yang definition from structural clues atau juga difficult word, ini bisa membantu kita untuk memangkas waktu. Tapi biasanya mahasiswa kesulitan untuk menjawab soal-soal difficult word ini karena kata-katanya tuh terlalu canggih muncul gitu. Terus udah nanti aja lah soalnya ngerjain ini. Ya nggak masalah sih, kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya itu tergantung kalian. Kalian paling enak ngerjain soal yang mana dulu, yang pahamnya yang mana dulu. Tapi tetap yang harus diingat adalah time management, karena kalian cuma punya waktu 50 menit untuk menjawab punya waktu 55 menit untuk menjawab 50 soal, yang mana kalian cuma punya waktu kurang dari 1 menit untuk menjawab soal. Jadi kalau bisa beberapa soal dipangkas waktunya cuma 10-20 detik, beberapa soal lagi dipanjangkan waktunya karena memang butuh konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, the last one yang akan kita bahas adalah use context to determine meaning of simple words. Nah, ini adalah biasanya pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang memuat jebakan Batman. Kenapa saya bilang jebakan Batman? Karena biasanya orang-orang terlalu pede untuk menjawabnya. Jadi pas vocabulary question, seperti yang saya bilang tadi, oh iya, Miss Mila bilang kita harus ngerjain soal-soal vocabulary setelah pronoun driven, kita coba ngerjain soal-soal vocabulary question dulu nih supaya memangkas waktu. Misalnya kan pakai trik dari saya tadi kan ya. Terus tiba-tiba kalian dengan bersemangatnya dari 10 soal kalian cari tuh yang simple word vocabulary question gitu, tentang vocab gitu. Yang difficult word agak sulit nih. Nah, skip dulu deh. Ternyata ada kata yang kalian tahu artinya. Terus yang kalian lakukan adalah menjawab soal itu secara literal. Maksudnya secara literal itu apa? Ya, kata itu diartikan secara literal, secara dengan menggunakan makna sebenarnya dari kata itu. Padahal disitulah letak jebakan Batman-nya. Jadi
Berarti ketika kalian menemukan soal-soal yang memuat simple words atau kata-kata yang biasa kalian gunakan, itu harus dicurigai terlebih dahulu. Apakah artinya memang arti yang sebenarnya atau ada arti lain? Oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah cari katanya seperti biasa lagi. Cari keywords itu, cari di passage-nya seperti apa, temukan dulu konteksnya, konteks kata itu digunakan. Karena biasanya disitulah jebakan Batman-nya berada. Oke, jadi bentuk pertanyaannya sama lagi ya. What is the meaning of? Which of the following is the closest meaning to? The word is a simple word, what that you see often in everyday English. Kata-katanya gampang ya, sering kalian temukan. Nah, biasanya temukannya di mana? Ya, sudah diberitahu oleh soal. Jadi kita harus ngecek kalimatnya dulu. Yuk, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Mari kita praktekkan strategi ini dalam soal latihan berikut. Oke, let's practice. Nih, misal kayak gini nih. He put his answer this way. Ada kata put. Oh, berarti meletakkan nih. Biasanya kejebaknya kayak gitu. Nemu kata put, ya udah diartikan secara literal, secara arti sebenarnya. Meletakkan. Berarti ini placed. Langsung hang on. Zong. Langsung zong. Kenapa? Karena kalau kata-kata simple word seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu dulu konteksnya. Tahu konteksnya dari mana? Nih, dari kalimat ini. Ada kata apa di sini? Oke, that's right. Keyword berikutnya adalah answer. Meletakkan jawaban kah? Agak aneh, Miss. Memang agak aneh kalimatnya. Jadi kira-kira apa dong? Put di sini berarti apa? Placed, set, expressed, handed. Okay, what is the answer? Okay, that's right. Express. Karena kalau jawaban itu berarti kita mengekspresikan, mengemukakan jawaban, bukan meletakkan. Ya, see? So you need to be careful with this kind of questions. So you need to be able to determine the context first before applying the strategy, and you need to apply this strategy before answering the question. Because if you directly answer the question to put it in the literal meaning, it will make you being trapped with the question. Okay? Jadi emang harus hati-hati. Ingat kalau ketemu kata-kata yang gampang banget di dalam soal, jangan terburu-buru untuk menjawabnya. Cek dulu di kalimatnya. Secara konteks, apakah artinya menggunakan arti sebenarnya atau arti lain yang juga merujuk pada kata tersebut. Oke, sampai di situ materi kita untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, tolong dicatat. Diingat-ingat lagi, boleh diputar kembali videonya, dilihat lagi bagian-bagian mana yang masih bikin ragu, masih bikin bingung, catat pertanyaannya, kemudian nanti tolong ditanyakan, dikemukakan di live discussion kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Good luck! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.